Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ja yu'damu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihil kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Nurul Dhalam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang keluarga Nabi. Antara lain yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu yaitu tentang Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah yang merupakan ibu dari putra-putra, ibu dari putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pertanyaan dari sebagian ulama, lebih utama mana antara Siti Khadijah dengan istri-istri Rasulullah yang lain? Lebih utama mana antara Siti Khadijah dengan Siti Aisyah misalnya? Ini jadi pertanyaan para ulama. Dan ini memang merupakan pekerjaan ulama. Jadi kadang-kadang orang alim itu kadang-kadang memikirkan sesuatu yang gak dipikirkan oleh orang-orang. Kalau kita kan udah kebanyakan pikiran, jadi gak sempat mikirin yang begitu-gitu. Kadang orang-orang alim ini memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang. Ada satu pembahasan juga dari beberapa pembahasan orang alim. Bagaimana hukumnya seorang manusia yang lahir dari perkawinan antara kambing dengan kambing. Gitu. Bentuknya tapi manusia. Itu dipikirin tuh sama orang alim tuh, sama ulama. Ya hukumnya ya tetap kambing. Tapi saat dia khutbah, ya maka dia boleh sah khutbahnya, pimpin dia. Dan setelah khutbah boleh juga dia dipotong kalau khutbahnya khutbah Idul Adha. Itu yang begitu-gitu dipikirin tuh ulama. Senawi Banten juga pernah. Kalau batasan ulama, batasan yang dikemukakan oleh ulama bahwasannya membatalkan wudu antara laki-laki dan perempuan adalah persentuhan kulit yang tanpa penghalang. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah baligh, bukan mahram, persentuhan kulit yang tanpa penghalang. Dan di sini kata-katanya adalah kulit. Kalau karuan, kalau misalnya ada penghalang, misalnya pakai sapu tangan atau pakai sarung tangan nggak batal. Atau yang kesentuh misalnya baju sama baju, jadi nggak langsung nggak batal. Tapi ini yang sedang dibahas dan dipikirkan oleh ulama kulit, karena batasannya kulit. Berarti kalau persentuhannya bukan kulit tidak batal. Misalnya sentuhan rambut sama rambut nggak batal. Begitu juga kuku dengan kuku nggak batal. Begitu juga persentuhan gigi sama gigi nggak batal.
kalau giginya sama-sama gondrong. Itu dipikirin tuh. Nanti, ya. Karena itu bukan kulit yang disebutkan tadi, rambut, kuku, gigi, bukan kulit. Jadi nggak membatalkan, walaupun sama-sama yang punya gigi bukan mahram, sama-sama orang dewasa, itu dipikirin sama ulama. Maka di sini pembahasan yang akan kita baca adalah tentang keutamaan antara Sayyidatina Khadijah dengan istri-istri yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekhul Islam fi Syarhil Bahjah fi zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Islam dalam syarah Al-Bahjah tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluhum Khadijatu wa Aisyatu. Yang paling utama di antara istri Rasulullah, Khadijatu adalah Khadijah, wa Aisyatu dan Aisyah. Namun wa fi afdalihima khilafun. Dalam mana yang lebih utama antara Khadijah dan Aisyah, khilafun, ada perbedaan pendapat. Sahhaha Ibnul Imad tafdila Khadijata lima sahha annahu alaihi wasallam qol. Imam Ibnu Imad ini mensahihkan atau memilih mengutamakan Khadijah dari Siti Aisyah, apalagi dibanding istri-istri Rasulullah yang lain. Dasarnya apa? Lima sahha, karena hadis sahih bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, di Aisyah, beliau berkata kepada Aisyah, hina qalat lahu, ketika Aisyah berkata kepada Nabi, qad razaqakallahu khairan min Khadijata, sungguh Allah telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah yang lebih baik daripada Khadijah. Qala, menjawab Rasulullah, la, enggak, wallahi ma razaqani Allahu khairan minha, demi Allah tidaklah Allah memberikan aku yang lebih baik dibanding Khadijah. Amanat bi, Khadijah iman kepadaku, hina kadzdzabani nas, tatkala manusia justru mendustakan aku. Wa atatni malaha, dan Khadijah memberikan kepadaku hartanya, hina harramani nasu, ketika orang-orang mencegah aku dari hartanya. Wa ruziktu minhal walada, dan aku diberikan dari Khadijah al-walada, anak laki-laki, al-walada, anak. Wa hurimat hu min ghairiha, dan dicegah anak min ghairiha, dari selain Khadijah. Ini pendapat yang mengunggulkan Siti Khadijah dibanding Siti Aisyah, karena ada hadisnya, pernah Siti Khadijah, pernah Siti Aisyah. Siti Aisyah kan masih muda ya, kadang-kadang masih suka ngeledekin Nabi. Begitu nikah dengan Siti dengan Siti Aisyah, semua perlu kita ketahui, kita juga sudah sama-sama bahas bahwasannya istri-istri Rasulullah itu baru ada setelah Khadijah wafat. Jadi selama dengan Siti Khadijah, Rasulullah tetap sendiri, maksudnya tetap sendiri, tetap monogami, tidak poligami. Selama dengan Siti Khadijah, Rasulullah ya sama Siti Khadijah aja. Nah begitu Siti Khadijah wafat, baru ada beberapa istri lain. Jadi selama dengan Siti Khadijah, Rasulullah berdua saja dengan Siti Khadijah. Dan mulai banyak Siti Khadijah wafat, mulai banyak yang minta Rasulullah untuk nikah dengan anak perempuannya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah, ditawarkan kepada Nabi supaya dinikahi. Kemudian juga Sayyidina Umar punya anak namanya Hafsah, tawarkan juga buat Nabi. Itu keutamaan, ngambil keutamaan atau ngambil barokah juga kepada Rasulullah supaya tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Nasab cucunya kan berarti anaknya Rasulullah. Semuanya pada memberikan anak-anak perempuannya kepada Rasulullah setelah Siti Khadijah wafat. Nah, pada masa Siti Aisyah sudah menjadi istri, Siti Aisyah bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah mendapatkan seseorang yang lebih baik dibanding Khadijah. Maksudnya Siti Aisyah, maksudnya sendiri. Sungguh wahai Rasulullah, nih orangnya, engkau telah Allah berikan yang lebih baik
dibanding Siti Khadijah. Apa tanggapan Rasulullah? Kata Rasulullah, wallahi enggak ada yang lebih baik dibanding Khadijah. Demi Allah, tidak ada yang pernah bisa sebaik Khadijah, di mana Allah memberikan aku Khadijah. Tidak ada yang sebanding kebaikannya, keutamaannya dengan Khadijah. Ditanggapi gitu dengan Rasulullah. Bagaimana tidak, Khadijah iman kepadaku tatkala orang-orang justru ingkar kepadaku. Khadijah mengorbankan semua hartanya ketika orang-orang enggan mengorbankan hartanya kepadaku. Dan bagaimana tidak, aku diberikan anak ya cuma dari Khadijah, dan tidak ada anak-anak lain selain dari Khadijah. Maka demi Allah tidak ada yang lebih baik dibanding Khadijah. Itu jawaban Rasulullah SAW. Ini ketika menanggapi ucapan Siti Aisyah. Atas dasar hadis ini, maka pendapat ulama yang disahihkan oleh Ibnu Ahmad tadi, pendapat ulama mengatakan bahwa Siti Khadijah lebih mulia dibanding Siti Aisyah, bahkan dibanding yang lainnya tentunya. Wasuilal Imam Abu Bakr ibn Imam Al-Mujtahid Daud, Khadijatu afdalu am Aisyatu? Dan Imam Abu Bakar bin Imam Mujtahid dan Imam Abu Bakar bin Daud di sini Daud Az-Zahiri, Imam Abu Bakar anak dari Imam Daud Az-Zahiri ditanya, apakah Khadijah afdalu lebih utama am Aisyatu atau Aisyah? Faqala, maka menjawab Abu Bakar bin Imam Ibn Daud menjawab, Khadijah lebih utama. Aqra'ahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salama an Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk Khadijah salam an Jibril, dari Jibril. Min qibali nafsihi, dari arah dirinya sendiri. Wa Khadijatu aqra'aha Jibril salam min rabbiha. Dan Khadijah oleh Jibril disampaikan salam untuknya, untuk Khadijah, min rabbiha, dari Tuhannya Khadijah, maksudnya dari Allah, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahiya afdaluhunna, maka Khadijah adalah yang paling utama di antara istri-istri Nabi. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Abu Bakar bin Daud tadi, faman afdalu, Khadijatu am Fatimatu? Mana yang lebih utama, apakah Khadijah dengan Fatimah? Terus aja pertanyaan ini ditanyain sama orang-orang alim ini. Jadi sebagai pembahasan ilmu, belum berhenti. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini kita bahas yang barusan kita baca ini. Menurut Abu Bakar bin Daud, ketika beliau ditanya mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Nah, jawabannya tidak dengan hadis yang tadi disebutkan, tidak dengan hadis Siti Aisyah yang mengatakan bahwa Allah telah memberikanmu yang lebih baik dibanding Khadijah, bukan dengan hadis itu. Tapi jawabannya dengan hadis riwayat lain. Kata Abu Bakar bin Daud, tentu lebih utama Khadijah dibanding Aisyah. Bagaimana tidak? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan salamnya Jibril kepada Siti Khadijah, yang nyampein Rasulullah langsung. Pernah satu waktu Rasulullah bilang Khadijah dapat salam dari Jibril, langsung Rasulullah yang menyampaikan itu. Jadi malaikat Jibril juga menyampaikan salam untuk Siti Khadijah. Ya, kalau kita kan salam paling salam dari Bang Iis, salam Ustaz dari Ustaz Mahmudi, salamnya begitu doang teman-teman. Ini salam dari malaikat Jibril. Rasulullah bilang kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah istriku, Jibril menyampaikan untukmu salam, assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga kalau nyampein salam bagusnya begitu Pak, tapi ini dalam bentuk formal ya. Kalau biasa ya udah salam tat gitu juga nggak apa-apa sih. Salam Bang Bian, kapan itu dianterinnya? Salam. Rokok 1 batang minta dianterin. Kata Bang Haji Ajis, salam boleh, tapi kalau formal misalnya kita saya diajarin sama Njit, waktu Njit bilang salam untuk Yai Khalil, gini cara nyampe salam, Yai Bapak menyampaikan salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya nyampainya. Ya udah saya laksanain waktu saya sowan baru datang dari pondok habis pulang. Salam dari Bapak, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika wa alaihi salam. Jawabannya begitu. Begitu juga yang ini dasarnya adalah hadis yang sedang kita baca ini, bahwa Nabi pernah menyampaikan salam. Inna Jibrila yuqri'uka salam. Assalamu alaiki ya Khadijah. Sesungguhnya Jibril kirim salam kepadamu. Assalamu alaiki ya Khadijah. Begitu dasarnya. Jadi bukan hanya sekedar salam bang atau salam dari siano, bukan hanya sekedar itu. Ini kalau formalnya seperti itu. Keutamaan Siti Khadijah karena malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Siti Khadijah melalui lisan Rasulullah SAW. Kedua, bukan cuma malaikat Jibril yang mengirim salam, tapi Allah mengirimkan salam untuk Khadijah juga melalui Jibril. Jadi Jibril bilang, ya Muhammad, salam untuk Siti Khadijah. Lain waktu malaikat Jibril juga bilang, wahai Muhammad, sampaikan salam untuk Khadijah dari Tuhannya. Maksudnya dari Allah. Sampaikan salam untuk Khadijah dari Tuhannya, dari Allah. Ini salam dari malaikat Jibril untuk Khadijah, salam dari Allah untuk Khadijah. Ini jelas merupakan dalil bahwa Siti Khadijah yang paling mulia di antara istri-istri Rasulullah. Kalau salam untuk Allah gimana? Jangan balas salam, jangan balas salam untuk Allah. Jadi nggak ada istilah Assalamualaikum ya Allah, nggak ada, nggak boleh. Pernah sahabat ketika dia mau sholat, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Allah, oleh Nabi ditegur, la taqulu assalamu alaika atau assalamu alallah, jangan engkau ucapkan selamat sejahtera untuk Allah, karena justru Allah innama huwa assalam, karena sungguhnya Allah adalah assalam itu sendiri. Jadi nggak ada Assalamualaikum ya Allah, nggak ada. Terus bagaimana penghormatan kita ketika kita ingin mengucapkan penghormatan atau tahiyyah untuk Allah? Ya salam yang diajarin dalam sholat, atau penghormatan yang diajarin dalam sholat. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu salam atau penghormatan kita untuk Allah. Jadi bukan assalamu alaika ya Allah, bukan. Penghormatannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini yang diajarkan dalam sholat, dan adanya ya cuma dalam sholat doang adanya. Kalau di luar itu ya cukup kita dengan seruan aja, ya Allah, ya Rahman, gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau ingin memberikan penghormatan secara formal, sholat aja. Sholat saat tasyahud kita ucapkan itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dan lafaz tahiyat ini adalah lafaz penghormatan ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, sementara malaikat Jibril nggak bisa masuk ke sana. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ucapkan tahiyat, ucapkan salam kepada Allah. Maksudnya bukan assalamu ala Allah. Wahai Muhammad, ucapkan penghormatan kepada Allah. Itu Allah. Maka Jibril yang ngasih tahu. Maka Rasulullah kemudian mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyyatul mubarakatuh, penghormatan yang penuh dengan kemuliaan. As-sholawatut thayyibatu, yaitu salat-salat yang baik-baik, penghormatannya ya bentuk salat, itu lillahi, milik Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera untuk engkau wahai Nabi, wahai utusanku, rahmatnya dan juga berkahnya. Nabi nggak mau cuma untuk dirinya sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah juga untuk kami semua ya Allah,
dan juga untuk hamba-hambamu yang soleh, ya para nabi yang lain. Jangan buat saya doang, kan Allah tadi bilang alaika, untuk engkau wahai Muhammad, wahai Nabi. Enggak ya Allah, tapi juga untuk kami semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Maka segenap penghuni langit, para malaikat dan para nabi ini berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu asal usul lafaz tahiyat atau tasyahud. Asal usulnya dari penghormatan saat Rasulullah di Sidratul Muntaha. Nah, kembali pada pembahasan ini, malaikat Jibril mengirim salam kepada Siti Khadijah. Kemudian malaikat Jibril juga menyampaikan salam dari Allah untuk Siti Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Siti Khadijah yang paling mulia di antara istri-istri Nabi yang lain. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Abu Bakar bin Dawud tadi, faman afdalu, Khadijah tu am Fatimah tu? Lalu siapa yang lebih utama? Apakah Khadijah? Apakah Fatimah? Gantian. Jadi bandingannya bukan Siti Khadijah dengan Siti Aisyah, tapi bandingannya Siti Khadijah dengan Siti Fatimah sama anaknya. Mana yang lebih utama? Faqala, maka menjawab Abu Bakar bin Daud menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Fatimatu bid'atun minni fala usawi bi bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Fatimah bid'atun adalah darah daging, minni dari aku, fala usawi maka tidak akan pernah aku samakan, bi bid'ati Rasulillah dengan darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan, satu orang pun tidak akan ada yang bisa menyamai darah dagingnya Rasulullah. Qala Suhaili, berkata Imam Suhaili, wa hadza atqanu wa ahsanu, ini adalah yang paling baik atau yang paling tepat, wa ahsanu dan yang paling baik. Intaha. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama antara Siti Khadijah dengan Siti Fatimah, maka jawabannya hadis Rasulullah ini yang pernah mengatakan, beliau bersabda bahwa Fatimah adalah darah dagingku dan tidak ada satupun yang bisa menyamai darah dagingku. Artinya lebih utama mana saudara? Siti Khadijah atau Fatimah? Fatimah. Lebih utama Siti Khadijah atau Siti Fatimah? Riwayat lain pernah sindir-sindiran saudara. Kalau begitu, kalau kita urutkan berarti pertama Siti Fatimah, kalau perempuan-perempuan nih ya. Kedua Siti Khadijah. Ketiga Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah dengan Siti Fatimah lebih utama mana? Lebih utama mana? Siti Fatimah. Cuma meskipun begitu, tetap pernah satu riwayat, pernah Siti Fatimah ngadu nangis pada Rasulullah. Fatimah, bapak kamu duda, dapat saya perawan. Syukur tuh harusnya kata Siti Aisyah tuh, bapakmu duda, bapak kamu duda, dapat saya yang perawan. Harusnya ya bersyukur tuh. Ya kalau cara kita menang banyak tuh, nangis tuh. Siti Fatimah nangis, ngadu kepada Rasulullah. Kenapa Fatimah? Itu Aisyah bilang, katanya bapak duda dapat janda, bapak duda dapat perawan, katanya menang banyak. Cara kita bukan, kata Siti Fatimah bukan. Katanya saya nggak terima digituin, gampang, bilang aja kepada dia, wahai Aisyah, kamu perawan masa dapat duda? Cakepan bagusan ibu saya janda tapi dapat perjaka. Diam Siti Fatimah digituin. Diam. Jadi urutannya ya seperti itu. Ini biasa antara para sahabat atau keluarga Rasulullah. Ya kadang-kala ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya interaksi atau hubungan antara beliau-beliau ini bisa dijadikan sebagai model atau contoh kita. Wa kana Sayyidina Malik bin Sinan yaqul la ufaddilu ala
bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan wa huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu wa nalqallaha alaihi insyaallah taala. Wa kana sayyiduna Malik bin Sinan wallahu a'lam bishawab.